Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya seminggu ini? Pasti baik lah ya. Nah teman-teman, kemarin-kemarin kita udah melakukan aktivitas masing-masing. Ada yang belajar di sekolah, ada yang main sama teman-teman di rumah. Nah buat hari ini, kita bakal belajar bareng sekolah minggu. Kita bakal muji Tuhan bareng, kita juga bakal ngedengerin firman Tuhan bareng. Nah, tapi sebelum itu, ada baiknya nih kalau kita mengawali sekolah minggu hari ini dengan doa, biar keberjalanannya lancar. Oke, bisa nih teman-teman siapkan hati dan pikiran teman-teman buat tertuju sama Tuhan aja. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami tadi malam ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang segar, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, tolong berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Berkati teman-teman yang sekolah minggu dan pembawa firman nanti ya Tuhan. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tolong ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Biar kita tambah semangat nih buat sekolah minggu, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Semua gimana? Sehat-sehat? Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku semua ya. Mari kita pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Coba anak-anakku siapin buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 1. Ya. Mazmur pasal 1. Saya akan bacakan buat anak-anakku semua ya. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang yang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, anak-anakku semua, dalam sekolah minggu ini kita mengenal ada 2 jalan, ya. Ada lagu yang berbunyi, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jalan yang lebar, jiwamu mati. Jalan yang sempit, hidup gloria. Pernah dengar? Nah, lagu ini menggambarkan 2 jalan ya yang akan ditempuh oleh manusia. Jalan yang lebar dan membahayakan jiwa, dan jalan yang sempit tetapi ujungnya kehidupan. Secara singkat, di dalam lagu yang saya tersebut ada pesan keselamatan yang ditawarkan. Ya, jelas. Gambaran inilah yang kira-kira hendak disampaikan oleh pemazmur. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam penggambaran 2 jalan ini, pemazmur menjelaskan bahwa orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa adalah orang yang berbahagia. Nah, sebaliknya, jika orang menempuh jalan itu, ia terkena hukuman dan penghakiman. Singkatnya, pemazmur ingin membicarakan mengenai 2 macam orang, yakni orang yang saleh atau orang benar dan orang yang jahat atau orang fasik. Pesan dalam Mazmur ini begitu jelas ya untuk dipahami oleh anak-anakku bahwa mereka yang mencintai jalan kebenaran itu akan disebut sebagai orang yang berbahagia, atau yang lebih tepat disebut orang yang berbakti. Nah, berkat apa saja?
Ada berkat-berkat orang yang berbakti. Yang pertama, pemazmur jelas mengatakan bahwa orang yang memilih jalan kebenaran adalah mereka yang menyukai dan mencintai Taurat Tuhan. Tanda orang yang mencintai Taurat Tuhan adalah mereka yang merenungkan siang dan malam. Kata merenungkan Taurat siang dan malam merujuk pada perintah Tuhan kepada bangsa Israel seperti dalam Ulangan pasal 6. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengucapkan Shema atau Credo yang berisi pengakuan kasih kepada Allah tersebut berulang-ulang dan membicarakannya kapanpun mereka berada. Mengapa demikian? Sebab Tuhan tidak ingin bangsa Israel melupakan Allah yang telah menyertai mereka dari tanah perbudakan. Berkat pertama yang didapatkan dari perenungan Taurat siang dan malam adalah kedekatan dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Bukankah adalah sesuatu yang indah jika merenungkan siang malam firman Tuhan terus-menerus membawa kita merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita semua. Nah, orang yang terus mengingat Tuhan adalah orang yang berbahagia. Yang kedua, berkat yang disampaikan pemazmur ketika orang memilih jalan kebenaran adalah berkat kehidupan. Kita lihat ayat 3 mengungkapkan suatu berkat yang luar biasa, yakni kehidupan orang jenis ini memiliki kehidupan yang sangat subur. Ibarat apa ya? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia mendapatkan makanan dan nutrisi yang baik, sehingga ia menghasilkan buah-buah baik dalam kehidupannya. Bukan hanya itu, dalam masa-masa sulit pun, ia tidak layu dan menjadi mati. Tetapi apa saja yang diperbuatnya akan dibuat Tuhan berhasil. Mereka akan berbahagia, atau yang lebih tepat disebut sebagai orang yang diberkati. Berkat rohani yang sangat menyenangkan jiwa. Bukankah ini yang menjadi kerinduan setiap orang percaya? Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, berkat yang menyertai orang benar adalah mereka yang dikenal oleh Tuhan. Artinya apa? Jalan mereka menuju kepada Tuhan dan kebenarannya, sehingga ia tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di kehidupan setelah kematian nanti. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya perlu mengenal Tuhan, tetapi sangat perlu juga dikenal oleh Tuhan, sehingga jangan sampai pada akhirnya semua kehidupan kita di tengah dunia ini menjadi sia-sia, karena ternyata Tuhan tidak mengenal siapa kita, dan kita berujung pada kebinasaan. Nah, anakku semua, jalan orang benar dan jalan orang fasik adalah suatu nasihat yang penting dari pemazmur tentang kehidupan sebagai orang percaya. Banyak orang memilih jalan yang menyenangkan hati mereka, sebab jalan itu terasa lebar ya, dan lancar. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa di ujung jalan tersebut adalah maut. Mereka memilih berkumpul dengan kumpulan pencemooh daripada mendengar firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan adalah kebodohan yang tidak menguntungkan dan memilih untuk hidup sesuai dengan keinginan hati mereka atau keinginan dunia. Padahal ya, pemazmur berkata bahwa jalan mereka menuju apa? Kebinasaan. Nah, anakku semua, pesan ini juga pernah diucapkan ya oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Di sana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk masuk ke dalam pintu yang sesak dan sempit
yang tidak banyak orang mau melaluinya. Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Yesus memperingatkan bahwa jalan yang mulus dan lebar itu memang sangat menarik ya, mudah untuk dijalani dan seakan-akan tanpa hambatan. Terlebih lagi banyak sekali orang yang melewatinya di situ karena lebar ya, senang, nggak ada hambatan. Itulah jalan dunia yang menawarkan segala kesenangan dan kebahagiaan yang bersifat apa? Sementara. Tetapi pada akhirnya membawa penderitaan dan penghukuman. Mereka tidak pernah menyadari bahwa melewati jalan itu seperti menaiki mobil yang kecepatan tinggi, tetapi remnya blong. Nah, supaya untuk berhenti, dia tidak dapat berhenti kecuali apa? Celaka, karena remnya blong, ya, nabrak pohon, masuk sawah atau masuk sungai bahkan, masuk jurang. Nah, mari anak-anakku kita memilih jalan yang benar ya, yakni jalan yang penuh dengan berkat dan kebahagiaan. Walaupun kelihatannya sempit, sesak, tapi Tuhan tetap menyertai. Nah, jalan itu kelihatannya ada kerikil tajam, tetapi berkat Tuhan akan menyertai dimanapun kita berada. Karena apa? Orang yang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, demikian anakku semua pelajaran hari ini. Nah, untuk merenungkan firman Tuhan, saya ada beberapa pertanyaan yang untuk direnungkan kepada anakku semua ya. Yang pertama, sudahkah sebagai orang percaya, anak-anakku semua memilih jalan yang benar dan menjauhi jalan orang yang berdosa? Direnungkan ya, yang pertama. Yang kedua, seberapa jauh anak-anakku memahami bahwa jalan yang kita sedang lewati adalah jalan yang benar. Nah, demikian anakku firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku semua lebih dekat pada Tuhan, lebih mencintai, rajin membaca Alkitab, dan merenungkannya siang dan malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman tadi dapat kita terapkan di kehidupan kita masing-masing ya. Nah, teman-teman, sebentar lagi sekolah minggu kita mau berakhir nih. Tapi sebelum itu, mari kita angkat lagi satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka,
suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tadi kita udah memuji Tuhan, udah dengerin firman Tuhan juga. Dan tidak terasa sekolah minggu kita harus berakhir sampai di sini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami dapat menerapkan apa yang kami dapatkan pada hari ini melalui firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, tolong berkati setiap apa yang kami lakukan agar semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, tolong ampuni dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.